Selamat datang di channel Animanga Studio. Sebuah pertemuan resmi di istana dimulai. Alih-alih mendukung pangeran pertama Grebel, Ariel malah membongkar kebusukan Darius. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita simak ceritanya. Sebuah pesta mega digelar di istana kerajaan. Persiapan ruang pesta yang mewah ini hanya memakan waktu 10 hari. Rudeus dan Eris berjaga di ruang tunggu dekat pintu masuk, mengawasi para tamu yang datang. Beberapa tamu datang lebih awal dengan wajah tegang, sementara sebagian lain tampak hanya mencari hiburan. Semua orang punya tujuan dan tak ada yang datang tanpa motif. Orang-orang penting mulai berdatangan. Di antara mereka muncullah Pailmon Notus Greyrat, paman Rudeus. Ia menatap Rudeus dengan jijik dan melontarkan sindiran. Luar biasa, kau kira bisa kembali ke keluarga Notus setelah meninggalkan rumah begitu saja? Aku bahkan tidak pernah memikirkan itu. Tapi kau bahkan masih memakai nama Greyrat. Rudeus teringat masa lalunya, betapa beruntungnya ia dibesarkan oleh keluarga Boreas, bukan Notus. Ia juga yakin Ghislaine tak akan segan membunuh Pailmon jika perlu. Tamu penting lain bermunculan, keluarga Triss, dua penguasa wilayah, serta keluarga Boreas. Kepala keluarga saat ini adalah James Boreas Greyrat, pria kekar berwajah kurus yang tampak lebih mirip Sauros. James mengalami bencana metastasis dan kini berjuang membangun kembali wilayahnya. Saat lewat, ia sempat melirik Eris, namun tidak menyapa. Akhirnya, Menteri Senior Darius muncul, terlambat dan ketakutan saat melihat Rudeus. Namun yang menarik perhatian adalah pengawalnya, Auber Corvet, julukan Pedang Merah, seorang pria dengan rambut parabola dan 4 pedang di pinggang. Hai, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku Auber Corvet, sang Kaisar Utara. Senang bertemu, aku Rudeus Greyrat. Oh, jadi kau si Quagmire atau lebih tepat, anjingnya naga. Rudeus sadar Auber tahu soal hubungannya dengan Orsted. Jelas Auber adalah bidak Hitogami. Sama seperti Luke dan Darius, Auber memberi tantangan tidak langsung. Lain kali, hadapi aku 1 lawan 1. Setelah itu, pangeran pertama Grabel datang tanpa singgah di ruang tunggu. Kini semua pion telah hadir. Panggung politik dan pertempuran pun siap dimulai. Pesta kerajaan dimulai, para bangsawan mulai duduk sesuai tempat yang telah diatur, dengan pengawal pribadi berdiri di sisi ruangan. Rudeus, Eris, dan Ghislaine berjaga, sementara Sylvie menjalankan misi khusus di luar. Ariel membuka pidato dengan menyampaikan kabar terbaru soal kerajaan dan kondisi sang raja. Lalu, ia menggiring percakapan pada kejutan utama. Hari ini, aku ingin memperkenalkan 2 orang. Seorang wanita elegan memasuki ruangan, Tristina Purple Horse, putri bangsawan yang selama ini dikira telah mati. Banyak bangsawan terkejut, terutama keluarga Purple Horse dan Darius, yang matanya terbelalak saat melihatnya. Aku adalah Tristina Purple Horse. Dulu aku dijual oleh keluargaku sendiri dan menjadi peliharaan Menteri Senior Darius. Tristina menceritakan dengan tenang namun menusuk bagaimana ia dikhianati, dijual, disiksa dan akhirnya diselamatkan oleh Ariel. Ceritanya menyentuh, membuat beberapa bangsawan menitikkan air mata, terutama pendukung Ariel. Namun Darius menanggapinya dengan cemoohan. Leluconmu hari ini terlalu keterlaluan, Ariel sama. Siapa yang bisa menjamin wanita ini adalah Tristina asli? Ariel menantang Darius dengan bukti, cincin keluarga Purple Horse, lengkap dengan lambang kuda. Cincin ini bukti ikatan darah keluarga kami. Tapi Darius tak gentar. Ia menyerang balik dengan cerita tandingan bahwa Tristina ditemukan telah tewas bulan lalu dalam operasi militer. Ia mengklaim mayat itu dikenali lewat tanda lahir berbentuk bulan sabit di dada, sebuah kebohongan. Ariel memancing pengakuan langsung dari kepala keluarga Purple Horse, Freitas. Pria itu gelisah, tubuhnya gemetar. Lalu akhirnya, putriku telah dicuri oleh Darius. Yang berdiri di sana adalah Tristina asliku. Darius murka. Jangan omong kosong. Kau sendiri tahu tanda lahir itu. Tanda lahir itu tidak pernah ada. Semua ini hanya tipu muslihatmu, Darius. Dengan tenang tapi tegas, Ariel mengumumkan bahwa Darius akan diseret ke pengadilan atas penculikan, penahanan, dan pelecehan terhadap anak bangsawan. Darius panik, mencari dukungan, tapi semua berpaling. Tak seorang pun mau mencemari reputasi mereka demi membela orang yang sudah jatuh. Bahkan Pangeran Grebel tak bergerak, karena Darius memang sudah tidak berguna lagi dalam langkah politiknya. Namun, sebelum suasana benar-benar mereda, suara baru memecah ketegangan. Pesta ini berisik sekali. Dengan langkah tenang, Pangeran pertama Grebel akhirnya menunjukkan diri. Ia berjalan ke kursi utama menatap Ariel dengan dingin. Babak baru dalam perebutan kekuasaan pun dimulai. Pangeran pertama Grebel, Zafin Azura, maju menghampiri Ariel. Suaranya bernada protes. Ariel, apa-apaan kau ini? Mengapa membuat keributan saat ayahanda sedang sakit keras? Keributan? Aku hanya melindungi kehormatan bangsawan kerajaan Asura. Tanpa Darius, mau jadi apa negara ini? Kejahatan tetaplah kejahatan. Masalah ini hanya soal bangsawan menengah dan menteri senior.
Masih banyak urusan penting. Kalau begitu, mari hukum semuanya. Kalau perlu, satu persatu. Grebel mulai menyindir bahwa jika semua kejahatan dibuka, maka banyak bangsawan akan terseret. Namun Aril tetap teguh. Kupikir kejahatan Darius tidak ada hubungannya denganmu. Kita memang berbeda dalam memandang kejahatan. Situasi memanas, Grebel lalu mengusulkan voting. Kita tentukan saja dengan suara terbanyak siapa yang benar. Aku atau kau? Para bangsawan bersiap memberi suara, tapi Aril belum selesai. Ia memberi kode dan tak lama kemudian Silpi melepaskan sihir flame pillar ke langit. Sebuah kobaran api besar membumbung tinggi membakar sebagian dinding istana. Namun bukan itu yang mengejutkan para bangsawan. Itu kastil langit. Sebuah kastil raksasa Chaos Breaker muncul dan melayang di atas istana perak. Sebuah pemandangan yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Lalu datanglah dia. Beliau telah tiba. Dengan langkah anggun, Perugius Dola, salah satu dari 3 pahlawan penakluk Lapis, masuk dengan 12 Sukaima di belakangnya. Aura legendarisnya membuat seluruh bangsawan terdiam. Bahkan Grebel pun terperangah. Aku sangat senang telah kau undang. Aril Anemoi Asura, apakah aku terlambat? Tidak, seorang aktor utama boleh datang terlambat. Aril memperkenalkannya ke semua hadirin. Inilah Raja Naga Armor, Perugius Dola Sama. Bangsawan langsung berdiri, membungkuk, dan berlutut. Suara Perugius menggema penuh wibawa. Angkat kepala kalian, malam ini aku hanya tamu. Mari kita nikmati pesta ini bersama. Lalu ia menoleh melihat 3 kursi kehormatan yang disediakan untuk dirinya, Aril dan Grebel. Aril, Grebel, sebaiknya aku duduk di sebelah siapa? Tentu saja di sebelah sini. Namun dengan santai, Perugius menolak. Sudah terlalu lama aku meninggalkan kerajaan ini. Aku tak pantas duduk di kursi terbaik, kursi itu untuk menerus negeri ini. Perugius lalu menepuk lembut punggung Aril dan mendorongnya ke kursi kehormatan. Aril, kau saja yang duduk di sana, biar aku di sebelahmu. Dan saat itu juga semua bangsawan mengerti. Perugius telah menyatakan dukungannya. Aril adalah pewaris tahta yang ia akui. Aril menang. Dengan pengakuan Tris, Darius dipojokkan. Dengan kehadiran Perugius, Grebel bungkam. Bahkan Auber tak berkutik. Semua bidak Hitogami tampak tak bisa berbuat apa-apa. Pertarungan ini belum berakhir, pikir Rudeus. Tapi kami sudah hampir pasti menang. Namun tepat ketika semua orang mengira segalanya sudah selesai, suara keras mengguncang aula. Silvaril menjerit, Perugius sama. Langit-langit istana runtuh. Sebuah reruntuhan menghantam salah satu bangsawan dan melukai beberapa lainnya. Meja-meja pesta hancur, tapi yang lebih mengejutkan bukan hanya puing-puing yang jatuh dari atas. Seseorang menjebol langit-langit dan turun ke aula. Sosok kecil, keriput, namun aura kekuatannya tidak bisa disangkal. Ia menancapkan pedang emasnya ke lantai seperti tongkat, lalu berdiri perlahan. Wanita tua itu bergumam, "Wah, persis seperti yang kulihat dalam mimpi." Ia menatap sekeliling lalu mengarah pada Darius. "Ayolah, aku datang untuk menolongmu." Semua mata tertuju padanya. Dialah Reida Reya, Dewa Air. Kartu as terakhir dari Hitogami telah tiba. Reida Reya, Dewa Air saat ini adalah pendekar tua yang tampak sudah melewati masa kejayaannya. Rambutnya memutih, tubuhnya rentah, namun satu hal tetap tak berubah. Kemampuannya menebas dari segala arah dengan presisi mematikan. Dalam teknik perbedang aliran Dewa Air, terdapat 5 jurus rahasia. Mereka yang menguasai 3 saja sudah pantas disebut Dewa Air. Reida Reya, satu dari sedikit orang yang sanggup menguasai 3 jurus, termasuk 2 yang paling sulit, dan itu menjadikannya unik. Meski banyak pendekar muda yang juga menguasai 3 jurus, tak satu pun dari mereka berani merebut gelar itu darinya. Mengapa? Karena Reida menciptakan jurus gabungan dari 2 teknik tersulit itu. Jurus ke-6, yang ia namai Deprivation Sword Kingdom. Teknik ini memungkinkan Reida menyerang dari satu posisi, namun bisa menebas dari segala arah, atas, bawah, kanan, kiri, secepat kilat. Sekali lawan bergerak, kematian bisa langsung menjemput. Itulah kartu as yang dibawa Hitogami. Dan sekarang, jurus itu akan dihadapkan pada Rudeus Grerat. Ketegangan mencapai puncaknya di aula istana. Reida Reya Dewa Air muncul dan menyatakan niatnya untuk membantai para bangsawan, termasuk Aril. 2 Sukaima Perugius, Arumanfi, dan Trofimus bergerak. Namun dalam sekejap, keduanya ditebas dan hancur menjadi partikel cahaya. Rudeus mencoba menyerang dengan sihir, tapi Reida memotong lengan kirinya. Untungnya hanya lengan buatan. Seorang bangsawan yang mencoba kabur pun langsung dilumpuhkan. Semua orang terpaku, bahkan Eris dan Ghislaine tak berani bergerak. Sepertinya tidak ada yang berani bergerak. Ya, hei Auber, cepat potong leher Aril, Perugius, dan Quagmire. Auber, Kaisar Utara, diminta membunuh mereka, namun ia ragu. Reida mengejeknya karena penakut dan mengungkit kegagalannya melindungi murid dan pasukannya. Serendah itukah kau?
Kau bahkan biarkan muridmu mati sia-sia. Auber mendekati Ariel dengan pedang terangkat. Rudeus bingung harus berbuat apa. Situasi tak terkendali. Tiba-tiba, Kesatria Junior masuk ke aula. Salah satunya adalah Isolde Cruel, murid Reida. Shesho, apa yang terjadi di sini? Mengapa kau menggunakan teknik rahasia? Reida menjelaskan dengan santai. Kami dibayar oleh kerajaan Raja Naga untuk membantai para bangsawan. Lalu kau muncul sebagai pahlawan yang mengalahkan kami. Nama baik teknik Dewa Air akan harum kembali. Reida kepada Grebel. Bukankah ini cerita yang bagus, bocah Grebel? Namun Isolde murka dan Auber masih ragu. Tapi Darius membentaknya. Bunuh Ariel sekarang juga. Sekalian bunuh pelacur buangan itu. Rudeus mulai panik. Ia berpikir untuk menyerang dengan sihir listrik. Meskipun beresiko melukai semua orang, bahkan dirinya sendiri, namun tiba-tiba Eris memberinya sinyal. Rudeus, ayo kita lakukan. Saat mereka hampir menyerang, getaran misterius muncul. Apa ini? Tubuh Auber dan Reida mulai bergetar hebat. Sebagian besar orang di ruangan pun kejang dan gemetar. Wajah Reida pucat, aura teror memenuhi ruangan. Rudeus dalam hati. Ini pasti si bos. Syukurlah. Rudeus menyadari bahwa cincin sihir yang ia aktifkan telah mengirim sinyal ke Orsted. Efeknya segera terasa. Hawa dingin menyelimuti ruangan, membuat semua orang gemetar. Reida pun panik. Sialan, aku menyerah. Darius, aku terlalu banyak bicara. Apa? Hawa dingin apa ini? Auber, bawa Darius dan kabur. Kalau dia sampai datang, kita semua akan mati. Auber ragu. Kenapa Darius? Bukankah Grebel lebih penting? Bahkan nenek tua sepertiku tidak akan melupakan hutang budinya. Reida menceritakan bahwa masa lalunya terikat pada Darius, bangsawan yang pernah menyelamatkannya dari tragedi. Walau kini Darius sudah berubah menjadi pria bejat. Walau dia melupakanku, aku tetap ingin membalas budi. Tak lama aura mencekam itu menjelma dalam sosok Orsted yang muncul melalui pintu depan. Ruangan langsung membeku oleh ketakutan. Beberapa orang pingsan, bahkan ada yang terkencing. Sesosok pria melangkah masuk. Sontak rasa takut menelan semua orang yang melihat sosoknya. Beberapa orang sampai terkencing-kencing, sedangkan beberapa lainnya pingsan. Ada juga orang yang terlihat begitu marah saat dia datang. Namun semua orang di aula ini memikirkan hal yang sama, yaitu tamatlah riwayatku. Rambut keperakan dan pupil mata emas. Di sana berdirilah sesosok pria dengan wajah menakutkan bagaikan iblis. Dialah Orsted. Lama tak berjumpa. Apakah kau datang untuk memakamkan nenek tua yang umurnya sudah pendek ini? Benar. Karena kau adalah bidaknya Hitogami. Bidak ya? Jadi dulu kau melepaskanku karena aku belum menjadi bidaknya. Oh ya ampun. Di sisa-sisa umurku ini, mengapa aku harus melawan musuh sekonyol dirimu? Orsted mendekati Reida dengan tatapan lurus padanya. Tak ada keraguan sedikit pun. Deprivation, Sword Kingdom. Tubuh Reida tampak kabur, pedangnya juga tampak kabur. Setiap kali Orsted mendekat, pedang emas itu melepaskan tebasan-tebasan tak kasat mata yang ditujukan padanya. Namun semuanya ditangkis. Percikan api tersebar di sekitar tubuh Orsted. Dia menangkis serangan-serangan itu hanya dengan tangan kosong. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Banyaknya percikan api meningkat setiap langkah Orsted mendekat. Orsted masih tidak berhenti. Tak lama berselang, Orsted benar-benar berdiri di hadapan Reida. Matilah. Dia terlalu cepat. Tanpa ada perlawanan yang berarti, dada Reida tertembus oleh tangan Orsted. Dengan kecepatan tak kasat mata, Orsted mencabut tangannya dan membuang nenek itu seperti bangkai ikan yang amis. Shisho! Isolde menjerit. Tidak lagi terasa nafsu membunuh darinya. Yang tersisa hanyalah kesedihan. Tapi tak seorang pun bisa bergerak. Seolah-olah waktu berhenti. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada yang memahaminya. Hanya rasa takut yang mendominasi tempat ini. Semua orang berpikir bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Akhirnya, yang pertama bergerak adalah Isolde. Dia menarik pedang dan mengacungkannya pada Orsted dengan kaki gemetaran. Beraninya kau melakukan itu pada Shisho? Seolah-olah tidak terjadi apapun, Orsted mengabaikannya begitu saja. Kemudian meninggalkan aula. Isolde mulai berlari mengejarnya ke teras. Rudeus-sama, tolong kejar Auber dan Darius. Mereka tidak boleh kabur. Rudeus, Eris, dan Ghislaine segera mengejar mereka keluar. Sylvie muncul kebingungan. Rudy, apa yang terjadi? Namun saat ia melihat Orsted, tubuhnya langsung terpaku. Rudeus mengambil keputusan cepat. Sylvie, kau jaga Ariel-sama. Hati-hati dengan Isolde, biar kami yang mengejar Darius. Baik. Mereka pun berpisah. Rudeus dan 2 pendekar wanita berlari mengejar musuh. Sementara Sylvie dan Luke tinggal untuk menjaga sang putri. Rudeus tidak tahu pasti alasan Ariel bersikeras mengejar Darius. Apakah karena emosi sesaat atau karena ia tahu seperti Rudeus bahwa Darius adalah bidak Hitogami. Yang jelas Ariel tahu betul siapa musuh sebenarnya. Dengan arahan dari penciuman tajam Ghislaine, mereka bertiga, Rudeus, Ghislaine, dan Eris,
mengejar Darius yang dibopong Auber ke dalam lorong istana. "Sebelah sini," seru Ghislaine. Prajurit-prajurit lain tampak sibuk mengejar Orsted, tidak ada yang menghalangi mereka. Akhirnya mereka menemukan Auber dan Darius. Auber menoleh tajam ke arah mereka, mendecak lidah, lalu membawa Darius ke sebuah ruangan. Ketiganya mengejar dan masuk. Auber berdiri dengan pedang terangkat, siap bertempur. Sementara Darius terengah-engah. Kenapa harus terjadi hal sebodoh ini? Ini aneh, terlalu aneh. Keluh Darius panik. "Darius Dono," jawab Auber tenang. "Lebih baik kau menenangkan diri dan pikirkan cara keluar dari situasi ini. Aku sudah melaksanakan semua kehendak dewa, tapi kenapa aku tetap menderita seperti ini?" Auber hanya menggaruk pipinya dan menyiapkan pedang. "Tenangkan napasmu, doakan saja aku bisa mengalahkan mereka. Aku adalah Auber Corvet, sang Kaisar Utara." Ghislaine dan Eris langsung menjawab tantangan itu. "Eris Greirat, Raja Pedang." Ghislaine Dedoru diam, Raja Pedang juga. Saat itu Darius menunjuk Eris. "Hoi, yang berambut merah. Kau dari keluarga Boreas kan? Aku sudah berkali-kali membantu keluargamu." Eris menggertakkan gigi. "Tidak lagi. Meskipun wilayah Fedwa jatuh, aku tetap menyumbangkan emas padamu." Rudeus mengingat, Darius memang pernah mendanai grup pencarian Fedwa, tempat Paul dulu tergabung. Tapi maksud tersembunyi Darius tak mengubah kenyataan bahwa banyak nyawa diselamatkan. "Itu tidak ada hubungannya denganku," sahut Eris tajam. "James juga telah menerima bantuanku," lanjut Darius, menyebut paman Eris, kepala keluarga Boreas saat ini. "Aku mengangkatnya menjadi kepala keluarga, maka pembangunan kembali Fedwa pun berjalan." Rudeus membantah. "Itu bohong, aku pernah melewati perbatasannya, tak ada pembangunan yang berarti." "Jangan dengarkan dia, kalau bukan aku, tanah itu pasti sudah dijual habis." Darius mencoba membela dirinya, namun Rudeus justru menantangnya. "Kalau begitu, harusnya kau bantu Sauros sama." Wajah Darius seketika berubah. "Jangan sebut nama si idiot itu di depanku." Sauros mencoba menggunakan seluruh kekayaan Boreas untuk membangun wilayah itu. Dia hanya singa ompong tanpa akal. Kesalahan fatal, Darius baru saja menjelekkan kakek Eris, Sauros Boreas, di hadapan cucunya. "Dengan kata lain," ujar Eris datar, "kau musuh Sauros Oji sama." "Oh, aku mengerti sekarang," timpal Ghislaine sambil mengangguk. Kedua Raja Pedang itu mengangkat pedang mereka. Aura membunuh memancar tajam dari tubuh mereka. "Kalau begitu," kata Eris, "akan kuhabisi kau sekarang juga." "Ih," jerit Darius panik. Auber menghela napas pasrah. "Kurasa itu berarti negosiasi telah gagal." Dengan itu, pertarungan terakhir pun dimulai. Setelah pengepungan dimulai, suasana mendadak hening. Darius tampak duduk tenang di kursi, mengambil napas panjang seolah semua kepanikannya tadi hanyalah akting. Auber, bisakah kau menang?" tanyanya datar. "Kalau lawanku hanya 2 Raja Pedang, mungkin bisa. Tapi penyihir itu sungguh merepotkan," jawab Auber sambil menatap Rudeus. Meski terlihat tenang, mata Auber menunjukkan kegelisahan. "Aku tahu," gumam Darius. "Dewa juga sudah bilang penyihir berjubah kelabu akan datang untuk membunuhku. Aku sudah menganjurkan lingkaran teleportasi, menyewamu, tapi inilah hasilnya. Sekarang aku tak percaya lagi padanya." Ia kecewa pada Hitogami, kepercayaannya mulai runtuh. "Lakukan sesuatu, buktikan bahwa kau pantas kusewa. Katanya kau jago melawan musuh banyak kan?" "Dimengerti, tapi kalau menang aku mau bonus khusus." "Tentu, aku janji." Auber bersiap, ia mengambil kuda-kuda. Teknik Dewa Utara Red Ink. Tanpa disadari, mereka telah berdiri di atas karpet merah. Tersebar bola-bola kecil merah yang tiba-tiba meledak di bawah kaki Eris dan Ghislaine. Bola itu mengandung berkat dari Saint Elkimia. Kaki mereka melekat kuat ke lantai. "Waterflow!" seru Rudeus. Ia menggunakan sihir air untuk meluruhkan berkat. Tapi meski bebas, keseimbangan mereka terganggu. Auber segera menyusup di antara keduanya, mencegah mereka menyerang karena ada resiko mengenai rekan sendiri. "Pertama, kau duluan, Rudeus Greirat," serunya. Auber menyerang Rudeus dengan 2 pedang, namun mata iblis Rudeus mampu memprediksi gerakannya. Ia menggunakan tangan Zarif untuk bertahan dan menciptakan Earth Shield untuk melindungi tangannya. Teknik rahasia Dewa Utara, Ouroboros. Gerakan Auber begitu cepat, ia melempar 1 pedang, berguling, dan mencabut senjata lain, tapi Rudeus masih mampu membalas. Saat Auber menyerang, Rudeus mengorbankan kakinya, melompat dan membiarkan kakinya ditebas. Kaki kiri Rudeus terluka parah, tapi ia tetap berdiri. Eris dan Ghislaine mulai bergerak lagi. Tiba-tiba, Darius mengangkat tangannya, melantunkan mantra sihir. "Wahai roh api, aku memohon perlindunganmu." Fire Bullet. Bola api ditembakkan ke arah mereka. Eris memotongnya di udara. Namun, Auber telah mempersiapkan serangan lanjutan, melempar kunai ke arah Eris dan mengenai tubuhnya. Ghislaine membalas. Ia menebas bahu Auber. Meski Auber menangkisnya, pedangnya pecah dan bahunya terluka. Auber mencoba mundur, tapi Eris menendangnya. Ia masih bisa menghindar, namun luka dan kunai yang menancap membuat gerakannya lebih lambat. Rudeus tahu Auber masih berbahaya. Ia menyingkirkan Earth Shield lalu menembakkan mantra. "Stone Cannon!"
Auber menangkisnya, tapi ini jebakan. Explosive Stone Cannon. Peluru batu itu meledak di udara, melepaskan serpihan tajam ke segala arah dan mengenai mata Darius. Yah, mataku. Auber, lakukan sesuatu. Darius meronta kesakitan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Ares. Tuh, ia melancarkan Sword of Light. Auber menangkisnya dengan sisi pedang. Tapi serangan Ares berhasil menembus dan menyayat lengannya. Ghislaine tak memberi kesempatan, ia juga melepaskan Sword of Light. Auber tak sempat menghindar, pedangnya rusak. Serangan Ghislaine menembus bahunya, menancap hingga ke belakang. Mengesankan. Auber roboh, tubuhnya bergetar, dan akhirnya tak bergerak, dia sudah mati. Darius masih meringkuk, menjerit sambil memegang matanya. Ghislaine menatap dingin, lalu tanpa sepatah kata pun mengayunkan pedangnya. Slash! Darah Darius menyembur. Sebagian bahkan terciprat ke pipi Rudeus. Akhir dari sang bidak Hitogami. Setelah pertarungan berakhir, Rudeus meninggalkan jasad Darius di tempatnya terbunuh. Sesuai kesepakatan awal dengan Aril, tak peduli dimanapun dia mati, biarkan saja mayatnya. Begitu kira-kira pesan Aril. Mereka sadar, Aril mungkin akan dituduh, namun tujuan mereka jelas. Darius harus mati. Rudeus merasa puas, tapi juga gelisah. Kami membunuhnya, tapi rasanya ini bukan akhir yang melegakan. Meskipun Ghislaine yang menebaskan pedang, Rudeus pun merasa berdosa. Ia juga merasa bertanggung jawab atas tewasnya Auber. Aku tahu cepat atau lambat, aku harus membunuh seseorang. Tapi benarkah tidak ada jalan lain selain membunuh? Namun ia sadar jalan itu sudah ia pilih. Tak ada gunanya menyesali. Setelah itu mereka menuju ruangan sebelah untuk menyembuhkan luka. Orsted sebelumnya telah memberikan gulungan sihir penyembuhan kelas raja. Dengan gulungan itu luka-luka mereka pulih cepat. Namun tubuh Rudeus masih gemetar. Ia banyak kehilangan darah. Ares duduk di sebelahnya. Dia memandangi dirinya. Rudeus mulai mengobati Ares dan melepaskan bajunya. Tapi, apa ini? Luka Ares berubah ke unguan. Racun. Belati Auber mengandung racun. Pikir Rudeus panik. Ia mencoba sihir detoksifikasi tingkat menengah. Tak berhasil. Keringat dingin membasahi tubuhnya, namun ia teringat sesuatu. Auber hanya pakai satu jenis racun, tak mematikan, dan dia punya penawarnya. Kata Orsted waktu itu. Segera Rudeus kembali ke ruangan tempat Auber terbunuh. Ia menggeledah tubuh Auber dan menemukannya. Ia memberikan obat itu pada Ares dan mengoleskannya ke luka. Untuk berjaga-jaga, ia juga mengobati dirinya sendiri. Kalau racunnya lebih kuat, mungkin Ares sudah mati sekarang. Rudeus merasa sangat bersyukur. Saat Rudeus memberi perawatan, Ares tiba-tiba berkata, "Kau menghindari Obercross-nya dengan baik." Rudeus sedikit bingung, kakinya nyaris putus. Tapi mungkin Ares bilang begitu karena dia selamat. Itu karena aku banyak berlatih bersamamu, jadi terbiasa hadapi serangan cepat. Tapi aku sendiri kesulitan menghindarinya. Gumam Ares kecewa. Auber dulunya adalah gurunya. Kenangan mungkin muncul kembali, tapi ia menggeleng cepat lalu berkata, "Yang penting kita semua selamat." Rudeus sepakat, meskipun kemenangan ini tak terasa menyenangkan, yang terpenting mereka berhasil bertahan hidup. Kalau begitu, ayo kembali. Baik, namun saat mereka kembali ke aula pesta, pemandangan mengejutkan menyambut mereka. Luke dengan ekspresi gelisah menempelkan pedangnya ke leher Aril. Paimon berlutut di dekatnya, dan Sylvie memandang Luke dengan mata penuh kebencian. Apa yang sedang terjadi? Saat melihat Rudeus, Luke tidak bicara padanya, melainkan menatap Sylvie, lalu mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. "Jika kau ingin menyelamatkan nyawa Aril sama, maka bunuhlah Rudeus." Nah, itu saja episode kita kali ini. Apakah Rudeus dibunuh? Atau jangan-jangan Luke malah memenggal kepala Aril? Pantengin terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.